simpangan baku, ya, simpangan baku populasi dilambangkan dengan tau, maka untuk proporsi populasi maka dilambangkan dengan akar Pi dikali 1 min Pi. Nah, terus kalau rata-rata sampel dilambangkan dengan X bar, maka kalau proporsi sampel atau cuplikan dilambangkan dengan P kecil. Ini hanya lebih arahnya membedakan perbedaan lambang ini untuk membedakan kapan menggunakan populasi, kapan menggunakan sampel. Ya, jadi kalau di sini rata-rata populasinya dilambangkan dengan mu, kalau di sini rata-rata sampelnya dilambangkan dengan X bar. Lalu di sini yang proporsi populasinya dilambangkan dengan pi, maka untuk proporsi suplikan atau sampel dilambangkan dengan P1, PI lah ya, PI. Nah, apabila dipakai atau diambil cuplikan acak atau random sample, maka hasilnya adalah nilai proporsi cuplikan yang akan berfluktuasi sekitar nilai pi dengan menerapkan konsep ekspektasi atau harapan. Ya, harapan matematisnya. Ekspektasinya untuk proporsi adalah pi. Sedangkan kalau simpangan baku proporsi cuplikan ini adalah tau PI sama dengan akar dari pi dikali 1 min pi dibagi n. Oke, jadi ini ada dua, tadi berkaitan dengan sampling rata-rata. Yang kedua di sini adalah ada sampling proporsi. Ya. Nah, setiap sampling membutuhkan rata-rata dan membutuhkan juga simpangan baku. Oke, jadi ada populasi untuk rata-rata dan ada untuk proporsinya. Oke, jadi ada dua jenis rumus bisa digunakan. Nah, ini contohnya nih. Anggap misalnya ada proporsi pendukung partai surga di suatu negara adalah 56%. Berapa besar probabilitas bahwa cuplikan sebesar 50 orang diinginkan paling sedikit 60% adalah pendukung partai surga. Nah, dengan besar cuplikan 50, kita yakin bahwa distribusi proporsi cuplikan ini mendekati normal. Ya. Nah, jadi di sini perhitungan bahwa peluangnya memperoleh paling sedikit 60% pendukung partai surga sebesar 28% didasarkan pada anggapan bahwa datanya tidak kontinu. Nah, dari data tidak kontinu bila diubah menjadi data kontinu dibutuhkan ada koreksi kontinuitas. Nah, bila dihitung dengan koreksi ini bisa didapat nilai probabilitas sebesar 0,334 variabel proporsi cuplikan yang dibakukan. Nah, sehingga bisa diperoleh dengan rumus di bawah ini. Peluang proporsi di mana P-nya lebih besar dari 60. Nah, 60 ini dari mana? Diperoleh dari 60%. Kan di sini diperoleh paling sedikit 60%. Maka lambangnya lebih besar sama dengan 60. Peluang lebih besar sama dengan 60. Ya, karena di sini dari kasusnya memperoleh paling sedikit 60%. Maka diminta mencari peluang lebih besar sama dengan 60. Lalu masukkan dalam rumusnya. Oke, sekarang kita lihat di sini. P di sini adalah 0,6. Oke. 0,6 ini diperoleh dari 60%. Dibentuk desimal ya, 60% dibentuk desimal berarti kan 0,6. Dikurangi
0,56. Dapat dari mana 0,56? Nah, karena diminta tadi ya, anggapan bahwa proporsi pendukung Partai Surga dalam satu negara adalah 56%. Nah, dapat dari sini 0,56. Dibagi akar dari proporsi dari pendukung Partai Surga ini dikali 1 min pi. 1 min pi berarti ini 1 dikurangi 0,56. Diperoleh 0,44. Dibagi 50. Nah, 50-nya dari mana? 50 dari jumlah sampel, 50 orang. Nah, setelah itu diperoleh dapat hasilnya 8,13. Nah, sekarang kalau dibilang 8,13. Oke, itu adalah peluang proporsinya. Terus di sini peluang daripada Z lebih besar dari 0,57 sama dengan 0,28. Ini diperoleh dari mana nih? Coba teman-teman lihat ada di halaman kurva normal. Kurva distribusi normal. Coba kita lihat di tabel. Saya ingat di modul ini ada tersedia tabel distribusi normal. Atau malah tidak tersedia dalam modulnya ya. Ternyata tidak tersedia ini tabel distribusi normal.
Oke, berarti ini saya lihat di sini tabelnya tidak tersedia untuk tabel distribusi normal. Nanti saya akan posting untuk tabel distribusi normal. Ya. Nah, ini kenapa ada Z lebih besar dari 0,57 dapat 0,28? Ini tuh diperoleh dari tabel distribusi normal. Oke, nah coba kita lihat yang lain. Kalau ini adalah kalau populasinya kecil. Nah, kalau populasinya kecil, di sini ada harapan matematisnya untuk mu. Oke, bernilai sebesar ini. Nah, teman-teman, di sini ada momen kedua di mana tau kuadrat X atau varians cuplikan akan bernilai sebesar kombinasi linear dua variabel. Nah, kan memiliki varian sebesar inilah ya, A kuadrat dikali varians X ditambah B kuadrat dikali varians Y dan ditambah 2AB covarians X dan Y. Oke, ini lebih arahnya penurunan rumusnya. Dengan faktor pendekatannya N-1 dibagi N besar min 1. Oke, nah di sini varians ini menggunakan N-N1 dibagi N-N1 ini lebih arahnya untuk penyesuaian. Karena untuk populasi kecil. Ya, udah ada ketetapannya. Jadi kalau di distribusi normal itu ada ketetapannya, ada tabelnya menggunakan tabel Z. Oke. Nah, ini contoh nih ya, sebuah populasi memiliki anggota angka 2, 3, 6, 8, 11. Sebuah sampel dengan anggota 2 buah N diambil tanpa pengembalian. Hitunglah nilai rata-rata cuplikan dan simpangan bakunya bila diketahui mu-nya 6 dan taunya 10,8. Nah, di sini pengambilan tanpa pengembalian, maka kemungkinan sebuah angka diambil 2 kali ini nggak mungkin. Jadi semua kemungkinan kombinasinya ya seperti ini. Ya. Jadi kalau keambilnya 2 dan 3. Lalu atau 2 dengan 6. Atau 2 dengan 8. Atau 2 dengan 11. Oke, kemungkinan lain 36, 38, 311 atau 68, 611 dan 811. Nah, ini adalah kombinasinya dengan kemungkinan pengambilannya tanpa pengembalian. Nah, rata-rata cuplikan atau lebih tepatnya rata-rata dari distribusi rata-rata cuplikan ini diperoleh dari ya. Ini bunyi apa nih? Oke.